Yap, saya kira ini adalah hal yang wajar jika rakyat Papua sangat marah terhadap Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang menipu rakyat Indonesia, terutamanya rakyat Papua. Kini Raja Ampat dirusak begitu saja demi kepentingan pribadi para oligarki. Dan saya berpikir bahwa ini bukan salah sepenuhnya Bahlil Lahadalia, karena ini terbit dari 2017 di bawah naungan Joko Widodo, dan kita bisa berpikir bahwa Joko Widodo adalah dalang di balik kerusakan alam yang terjadi di negeri ini, terutamanya di negeri bagian timur, yaitu Raja Ampat. Nah, sangat luar biasa juga apa yang menjadi komentar-komentar dari netizen, terutamanya yang akan Mimin sajikan berikutnya, di mana video-video ataupun komentar yang sangat luar biasa dari netizen tidak hanya mencerdaskan, tapi menyadarkan kita betapa pentingnya alam dijaga dengan baik dan wajib untuk kita lawan. Yang hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi tidak berpikir bagaimana kepentingan rakyat Indonesia, dan ini wajib untuk kita lawan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita dengar dulu, kita simak dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok dan luar biasa dari netizen. Bahkan Bahlil dikatain bodoh oleh seorang emak-emak. Untuk itu langsung saja ke videonya. Emang boleh Menteri ESDM setolol ini? Malah mengkategorikan masalah utamanya hanya berdasarkan jarak. Masalah utamanya itu bukan jauh atau dekatnya tambang dengan daerah pariwisata, bukan blok. Tapi masalah utamanya adalah tambang nikel di Raja Ampat ini adalah tambang yang sudah menyalahi undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sama sekali tidak membolehkan wilayah seperti Raja Ampat yang masuk kategori wilayah pesisir dan pulau kecil boleh ditambang. Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengkategorikan wilayah seperti Raja Ampat adalah wilayah yang masuk wilayah konservasi, wilayah yang dilindungi oleh negara, yang tujuannya bukan untuk ditambang. Seperti contohnya pasal 19 dan pasal 23. Di situ jelas pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil itu untuk apa. Di situ sama sekali tidak dituliskan. Tidak ada tulisan yang menuliskan wilayah pesisir boleh ditambang. Jadi jelas ya, kenapa publik menolak tambang nikel di Raja Ampat? Karena jelas ada dasar undang-undangnya, ada dasar hukumnya. Undang-undang yang jelas melindungi wilayah pesisir dan pulau kecil seperti Raja Ampat. Jadi sekarang pesan saya kepada si Bahlul, boleh tolol, boleh goblok, boleh IPK rendah 2, boleh. Tapi please deh, kalau bikin statement, jangan anggap rakyat Indonesia itu setolol wapresmu. Jangan. Minimal kalau bikin statement, konsultasi dulu ke tim ahli. Biar statement itu tidak kosong-kosong banget gitu loh. Raja Ampat terancam tambang nikel. Izinnya terbit sejak tahun 2017 di era Jokowi. Anda mau menyangkal kalau Jokowi tidak cawe-cawe dalam kasus tambang nikel Raja Ampat? Cross check kembali di laman Google. Semua informasi terbuka. Siapa presiden tahun 2017? Tanpa izin presiden, tanpa ACC presiden, tanpa tanda tangan presiden, tidak akan bisa proyek sebesar ini goal. Dan Anda tahu, tujuan Jokowi selama ini yang Anda agung-agungkan, bekerja sama dengan swasta membangun proyek jalan tol di Papua. Ini loh jawabannya. Dan kalian tahu, kasus COVID, kasus vaksin TBC yang saat ini digembar-gemborkan di sosial media, melonjak berapa persen, naik berapa persen, di Jakarta, di ini, di itu. Ini hanyalah pengalian isu Raja Ampat. Percaya tidak percaya? Kita sebagai netizen, kita sebagai rakyat, jangan percaya masalah COVID lagi ataupun vaksin TBC. Akal-akalan manusia-manusia seperti inilah yang mengancam rakyatnya sendiri dan menutupi kasus demi kasus agar tidak terungkap, agar tidak terblow up. Makanya
Jangan mudah terhasut oleh berita-berita, mau itu COVID, mau itu vaksin. Kalau kita tidak mau vaksin, masih sehat kok. Dan jangan mau menjadi kelinci percobaan untuk oknum-oknum pejabat yang rela menjadikan rakyatnya budak untuk kesenangan golongan atau pribadi para pejabat tersebut. Ingat, kasus Raja Ampat jangan sampai hilang dalane. Kita kawal semuanya. Dan orang ini di era pemerintahan yang dia pegang saat itu di 2017, apakah terseret atau tidak? Kita lihat berita selanjutnya. Jangan sampai hilang informasinya. Makan siang gratis, bikin keracunan. 19 juta lapangan kerjaan, yang ada malah jutaan pengangguran. Ya. Sumber daya alam dikeruk. Tapi kemiskinan belum bisa teratasi. Malah yang ada Raja Ampat dieksekusi. Dasar negeri omon-omon. Banyak bacot, gak ada bukti. Coba cek seberapa sering beliau ini datang ke daerah Anda. Dulu saya kira beliau ini sering berkunjung ke daerah ya untuk meninjau dan memajukan daerah tersebut. Kini kita baru paham bahwa setiap izin tambang di daerah itu dipegang pusat dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Siapa lagi kalau bukan yang berhak untuk itu? Kini Papua, khususnya Raja Ampat yang sering dikunjungi beliau itu, terancam oleh tambang nikel yang izin terbitnya sejak 2017 di era Presiden terbaik Jokowi. Chef Raja Ampat, alam bukan untuk dirusak. Raja Ampat bukan hanya sekedar destinasi wisata. Ia adalah mahakarya alam yang mewakili hayati di Indonesia, warisan dunia yang tak ternilai harganya. Namun kini keindahan itu mulai ternoda. Proyek tambang nikel telah masuk dan mengoyak ruang hidup yang semestinya dijaga. Luka terparah justru dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Mereka kehilangan mata pencarian, tergusur dari ruang hidup, dan dipaksa menonton tanah leluhurnya dikorbankan atas nama industri. Inikah harga dari pembangunan? Yang lebih menyakitkan, pelanggaran ini bukan hanya sekedar moral, tetapi juga hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jelas melarang eksploitasi industri ekstraktif seperti tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU 21 Romawi garis miring 2023 menegaskan kembali bahwa kegiatan semacam ini jelas melanggar konstitusi dan keadilan ekologis. Jika mereka berani melanggar hukum demi kepentingan segelintir elit oligarki, maka kita semua wajib bertanya, masihkah Indonesia berdiri atas hukum? Jika tidak bisa taat pada undang-undang, maka jangan mengaku bagian dari Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum. Negara yang seharusnya berdiri untuk rakyat dan alamnya, bukan tunduk pada kekuasaan modal. Mari bersuara, jangan diam, karena kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan Raja Ampat. Suarakan penolakan terhadap tambang yang mengancam ekosistem dan generasi masa depan. Karena jika alam pun dirusak, apalagi yang bisa kita banggakan?